Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bersama tentang berpikir kritis dalam komunikasi dan konseling. Ada beberapa agenda yang akan kita bicarakan pada sesi ini, yaitu definisi berpikir kritis, kepentingan berpikir kritis, keterampilan inti berpikir kritis, manfaat berpikir kritis, keuntungan bagi konselor, dan yang terakhir 6 keterampilan berpikir. Baik, kita mulai dengan definisi berpikir. Berpikir menurut Plato adalah berbicara dalam hati. Nah, berpikir adalah meletakkan hubungan antara bagian-bagian pengetahuan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Sedangkan definisi berpikir kritis adalah berpikir dengan baik dan merenungkan atau mengkaji tentang proses berpikir orang lain. Berpikir kritis artinya juga adalah aktif, gigih, dan pertimbangannya cermat mengenai sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan apapun yang diterima dipandang dari berbagai sudut alasan yang mendukung dan menyimpulkannya. Ini menurut Hendra tahun 2011. Berpikir kritis menurut Mertes 91 adalah sebuah proses sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dari tindakan. Selain itu, Stephen dan Paul tahun 92 juga mendefinisikan berpikir kritis adalah proses intelektual yang dengan aktif dan terampil mengkonseptualisasi, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan dari pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi untuk memandu keyakinan dan tindakan. Ini ada beberapa tadi definisi berpikir kritis. Nah, apa sih pentingnya kita berpikir kritis? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan verbal dan analitik. Jadi, apabila kita mampu berpikir kritis, maka kemampuan verbal dan analitik kita akan meningkat. Yang kedua adalah meningkatkan potensi diri dalam melihat masalah, memecahkan masalah, dan menyadari diri. Potensi ini yang kita miliki akan meningkat. Selain itu, berpikir kritis dapat meningkatkan kreativitas dan sangat penting untuk melakukan satu refleksi diri. Berpikir kritis itu bukan menghafal, bukan pula mengumpulkan informasi, bukan mengkritik, mengecam, atau mendebat. Berpikir kritis bukan menghafal atau mengumpulkan informasi. Berpikir kritis tidak sama dengan mengakumulasikan informasi. Seorang dengan daya ingat yang baik dan memiliki banyak fakta bukan berarti dia seorang pemikir kritis. Seorang pemikir kritis
mampu menyimpulkan dari apa yang diketahuinya dan mengetahui cara memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah dan mencari sumber informasi yang relevan. Berpikir kritis bukan mengkritik, mengecam, atau mendebat. Berpikir kritis itu tidak sama dengan sikap argumentatif atau mengecam orang lain. Berpikir kritis itu bersifat netral, subjektif, dan tidak bias. Berpikir kritis dapat digunakan untuk menunjukkan kekeliruan atau alasan-alasan yang buruk. Berpikir kritis dapat berperan penting dalam kerjasama, menemukan alasan yang benar, maupun melakukan tugas konstruktif. Pemikir kritis mampu melakukan introspeksi tentang kemungkinan bias dalam alasan yang dikemukakan. Nah, jadi untuk berpikir kritis, keterampilan inti apa saja yang harus dimiliki? Yang pertama adalah interpretasi, yaitu kemampuan untuk mengkategorisasi, mengklarifikasi makna. Yang kedua adalah kemampuan analisis, yaitu memeriksa gagasan, mengidentifikasi argumen, menganalisis argumentasi. Kemudian, kemampuan yang lain adalah mengevaluasi, yaitu menilai dari klaim, menilai argumen. Kemampuan inti berpikir kritis yang lain adalah inferensi, yaitu mempertanyakan klaim, memikirkan alternatif, misalnya diagnosa banding, menarik kesimpulan, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Keterampilan berpikir kritis inti lainnya adalah penjelasan. Artinya adalah mampu menyatakan masalah, hasil, kebenaran prosedur, dan mengemukakan argumen. Selain itu, keterampilan inti berpikir kritis yang lain adalah regulasi, yaitu mampu meneliti diri dan mengoreksi diri. Keterampilan berpikir kritis itu bisa dijelaskan sebagai berikut, yaitu memahami hubungan logis antara gagasan-gagasan. Jadi dia bisa mengetahui mengapa suatu hal itu terjadi, maka apa akibat yang mungkin terjadi. Kemudian, keterampilan berpikir kritis lain adalah mampu mengidentifikasi, mengkonstruksi, dan mengevaluasi argumen. Keterampilan berpikir kritis juga digambarkan dengan kemampuan untuk mendeteksi inkonsistensi, ketidakkonsistenan ya, dan kesalahan umum dalam pemberian alasan. Keterampilan berpikir kritis juga ditampilkan dari kemampuan dalam memecahkan masalah secara sistematis. Juga ditunjukkan dari kemampuan mengidentifikasi relevansi dan kepentingan gagasan. Keterampilan berpikir kritis juga ditunjukkan dari kemampuan merefleksi kebenaran, keyakinan, dan nilai. Perbedaan pemikir dan bukan pemikir kritis. Pemikir kritis cepat mengidentifikasi informasi yang relevan, memisahkannya dari informasi yang irrelevan, serta dapat memanfaatkan informasi
untuk merumuskan solusi masalah atau mengambil keputusan, dan jika perlu, mencari informasi tambahan yang relevan. Namun, bagi yang bukan pemikir kritis, maka caranya adalah mengumpulkan fakta dan informasi, memandang semua informasi sama pentingnya, tidak mampu melihat maupun memikirkan masalah inti. Lalu, apa manfaat berpikir kritis? Yang pertama adalah membantu memperoleh pengetahuan, memperbaiki teori, dan memperkuat argumen. Yang kedua, manfaat berpikir kritis adalah mengemukakan dan merumuskan pertanyaan dengan jelas. Manfaat yang ketiga adalah mengumpulkan, menilai, dan menafsirkan informasi dengan efektif. Sedangkan manfaat yang keempat adalah membuat kesimpulan dan menemukan solusi masalah berdasarkan alasan yang kuat. Manfaat yang kelima yaitu membiasakan berpikir terbuka dan mengkomunikasikan gagasan dan solusi dengan orang lain. Itu tadi 5 manfaat berpikir kritis. Lalu apa keuntungan keterampilan berpikir kritis bagi konselor? Yang pertama adalah menyadari bahwa konselor memiliki kemampuan untuk berpikir dengan kesadaran yang super atau super conscious thinking yang dapat dikembangkannya menjadi lebih baik. Keuntungan berikutnya adalah memiliki kesempatan untuk menyadari, mengukur, dan mengontrol keterampilan berpikir atau mind skill yang dimilikinya. Selain itu, konselor dapat melatih keterampilan berpikir yang dimilikinya sebaik mereka melatih keterampilan komunikasi atau penguasaan teori-teori konseling yang ada, sehingga pada akhirnya dapat mengembangkan keterampilan konseling dengan lebih tepat dan efektif. Lalu apa saja keterampilan berpikir yang harus dimiliki oleh konselor? Yang pertama adalah peraturan, yaitu konselor harus bisa mengembangkan peraturan sehingga bisa menciptakan peraturan yang bersifat realistik dan preferensial, menggantikan peraturan-peraturan yang bersifat menuntut atau absolut. Keterampilan yang kedua adalah persepsi, yaitu tingkat akurasi atau ketepatan dalam menyadari dan menilai diri sendiri maupun orang lain dan situasi. Ini adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor. Keterampilan yang ketiga adalah wicara diri, yaitu menginstruksikan diri sendiri agar menjalankan konseling dengan tepat. Konselor harus mampu untuk melakukan hal ini. Keterampilan yang keempat adalah citra visual, yaitu konselor harus mampu membaca dengan tepat bagaimana alur pikir konseli yang sedang dihadapinya. Keterampilan yang kelima adalah penjelasan. Konselor harus bisa memberikan penjelasan kepada dirinya sendiri untuk apa dia membantu konseli. Dan keterampilan yang keenam adalah pengharapan, yaitu konselor harus mampu menciptakan pengharapan yang bersifat realistik tentang tingkat kemampuannya sendiri
untuk mengatasi situasi dan orang-orang yang sulit. Demikian tadi beberapa hal yang terkait dengan berpikir kritis dalam komunikasi dan konseling. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.